Halo adik-adikku semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Nah, sebelum ke soal dan jawabannya, kakak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Semoga puasa tahun ini kita bisa lebih khusyuk dari tahun-tahun berikutnya. Nah, seperti di judul dan di thumbnail, hari ini kita akan membahas soal dan jawaban untuk kelas 1 dan kelas 2 hari Selasa 13 April 2021. Untuk materi, sudah kakak sesuaikan dengan di tayangan di TVRI ya, jadi kalian tidak perlu khawatir. Untuk kelas 1 berjudul apa saja yang dihasilkan oleh petani, dan untuk kelas 2 berjudul Mari Panen Sayur. Kalau kalian semua penasaran dengan video hari ini, pastikan kalian sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Nah, tanpa berlama-lama, kalau sudah subscribe, langsung saja kita masuk ke materi untuk kelas 1 terlebih dahulu. Untuk ringkasan materi di kelas 1 hari ini yaitu, pagi ini Kak Erna dan Satria membantu ibu berkebun. Hasil kebunnya ada sayuran dan buah-buahan seperti yang dihasilkan oleh petani. Mereka lalu membaca cerita tentang macam-macam pertanian dan mengajak teman-teman menjawab pertanyaan yang terkait dengan ceritanya. Tiba-tiba tukang kue lewat. Ibu lalu membeli cukup banyak kue. Kak Erna bertanya pada Satria, berapa kue yang didapat jika ia memiliki uang 1.000 dan 10.000. Jika uang 10.000 itu pecah, berapa banyak lembar uang bernilai 1.000, 2.000, dan 5.000-an yang didapat Satria? Itulah ringkasan materi untuk kelas 1 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis ya. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu sebutkan hasil pertanian yang ada di kebun. Jawabannya, hasil pertanian yang ada di kebun yang pertama adalah tanaman kapas. Ini biasanya pohonnya besar dan tinggi ya adik-adik. Yang kedua ada pohon karet. Ini biasanya batangnya dikerok supaya getahnya itu turun. Biasanya diwadahi dengan mangkok. Nah, getahnya itu yang akan diolah menjadi karet. Yang ketiga ada budidaya kopi atau kebun kopi. Ini biasanya digunakan untuk tempat wisata juga. Ada kakao atau coklat, dan yang kelima ada kebun teh. Nah, ini banyak tempat wisata kebun teh. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua ya. Untuk soal yang kedua yaitu sebutkan hasil pertanian yang ada di ladang. Jawabannya, yang pertama ada padi darat, yang kedua ada jagung, yang ketiga ada singkong, yang keempat ada ubi, dan yang kelima ada talas. Nah, jadi di kebun, ladang, dan sawah itu biasanya yang ditanam berbeda karena disesuaikan dengan tanah yang ada di sana. Tanahnya basah, kering, ataupun lembab. Gitu ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke materi untuk kelas 2. Untuk ringkasan materi kelas 2 hari ini adalah Adi mengajak Ajeng ke kebun sayur tetangga Bibi Ayu dan belajar tentang hasil pertanian sayur. Mereka membaca cerita berjudul Bongi dan Jagung dan menulis kalimat yang disisipkan kosakata baru dari cerita tersebut. Kosakatanya yaitu panen, menanam, benih, dan pupuk. Setelah itu, mereka mempelajari penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan model batang menjelaskan konsep makin besar harga benda, makin besar batang, dan memberikan contoh-contohnya. Pada akhir program, Adi melanjutkan proyek akhir minggu dengan mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat poster. Itulah ringkasan materi untuk kelas 2 hari ini. Dan langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu mengapa tanaman perlu dipupuk. Jawabannya, tanaman perlu diberi pupuk supaya bisa meningkatkan dan mempercepat hasil produksi tanaman. Supaya tanaman yang dihasilkan itu lebih subur, lebih besar, seperti itu ya adik-adik. Kenapa perlu dipupuk? Apa air saja tidak cukup? Sebenarnya cukup, tapi lebih baik diberi pupuk. Gitu ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua hari ini yaitu mengapa di daerah pegunungan
petani banyak menanam sayur? Jawabannya, selain karena tanahnya subur, beberapa sayur hanya bisa tumbuh di tempat yang memiliki suhu dingin seperti di pegunungan. Nah, contohnya nih, ada kubis seperti itu banyak ditanam di daerah pegunungan karena memerlukan suhu udara yang lebih dingin, dan di pegunungan menanam sayur terlihat lebih subur. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like videonya, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video baru berikutnya.